Di tengah ramainya tuntutan soal reformasi Polri, salah satu yang menjadi sorotan adalah ganti Kapolri. Nah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat ini adalah Jenderal Polisi Listio Sigit. Seperti apa sih Listio Sigit sebagai seorang Kapolri? Menjadi Kapolri yang ke-25, Listio Sigit pernah berkarir sebagai Kapolres Solo di tahun 2011. Saat itu dia berkarir bersamaan dengan Pak Joko Widodo yang menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan mereka ini berlanjut sampai Listio Sigit menjadi ajudan Jokowi pada tahun 2014 saat Jokowi menjadi presiden di periode pertama. Terus, Listio Sigit menjadi Kapolda Banten di tahun 2016 sampai 2018 dan menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Lanjut, di bulan Desember 2019, dia mulai menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang saat itu naik jadi Kapolri. Setelah itu, akhirnya di tanggal 27 Januari 2021, Listio Sigit resmi dilantik oleh Jokowi menjadi Kapolri. Nah, yang menarik nih, pertanggal hari ini, 15 September 2025, Listio Sigit sudah menjabat selama 4 tahun, 7 bulan, 19 hari. Yang artinya itu menjadikan dia Kapolri dengan masa jabatan terlama ketiga sepanjang sejarah Indonesia, menggantikan posisi Letjen Polisi Widodo Budi Darmo yang menjabat selama 4 tahun, 2 bulan, 28 hari. Ini sekedar informasi aja ya, yang pernah menduduki jabatan Kapolri paling lama adalah Komjen Pol RS Sukanto. Dia adalah Kapolri pertama di Indonesia dan masa jabatannya adalah 14 tahun, 2 bulan, dan 15 hari. Wah, lama ya. Balik lagi ke Listio Sigit, Kapolri Listio Sigit saat dilantik cukup menuai perhatian. Dia diprotes karena dianggap meloncati 5 angkatan seniornya yang masih aktif berdinas. Tapi hal itu dinilai nggak menjadi masalah sama Kompolnas, karena mengingat rekam jejak Listio Sigit selama berkarir di Korps Bayangkara itu bisa dibilang cemerlang. Selama dia jadi Kabareskrim, Listio Sigit menangani sejumlah kasus besar. Salah satunya adalah menangkap terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali yaitu Joko Chandra yang sebelumnya menjadi buron selama 11 tahun. Terus ada juga tim teknis yang dibawahi oleh Listio Sigit menangkap 2 penyerang penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Novel Baswedan yang disiram air keras. Lanjut, selama menjadi Kapolri, sejumlah agenda dan peristiwa besar dihadapi oleh Listio, seperti pemilu 2024, terus mengurus kasus beras oplosan, dukungan terhadap program makan bergizi gratis, hingga demo Agustus 2025 kemarin. Ya, tapi memang nggak ada yang sempurna ya. Selama menjabat ada sejumlah kasus polisi yang sangat menjadi sorotan masyarakat. Misalnya ada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang tewas ditembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Verdi Sambo tahun 2022. Terus ada juga tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022. Dalam tragedi tersebut, setidaknya ada 132 orang tewas karena berdesak-desakan ingin keluar setelah ada penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Terus di tanggal 14 Oktober 2022 ada peredaran narkoba yang menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa. Kasus itu terungkap seminggu sebelum Teddy dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur. Ada juga kasus Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto yang meninggal dunia dengan 2 luka tembak di kepala oleh Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terkait dengan persoalan tambang. Kasus lainnya yaitu mantan Kapolres Ngada yang melakukan kekerasan seksual dan eksploitasi pada 3 orang anak di bawah umur masing-masing berumur 6 tahun, 13 dan juga 16 tahun. Bahkan pelaku itu merekam dan juga mengunggah perbuatan bejatnya sampai teridentifikasi oleh otoritas di Australia. Jadi itu adalah segelintir informasi mengenai Kapolri saat ini yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit. Kalau memang benar Kapolri harus diganti, siapakah satu dari beberapa jenderal bintang 3 di Korps Bayangkara yang akan menggantikan posisi Listio Sigit sebagai Kapolri? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.